Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 2 Brebes. Perkenalkan, nama saya Dina Sulhu Ashifa. Untuk satu semester ke depan, saya akan membersamai kalian dalam mempelajari IPA kelas 7. KKM IPA kelas 7 yaitu 75. Ayo, kita giat belajar agar kalian bisa mencapai KKM tersebut. Dalam satu semester ke depan, untuk mata pelajaran IPA, apa saja akan kita pelajari? Kita cek satu persatu ya. Bab yang pertama, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan bab yang ketiga, kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bab yang keempat, kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Bab yang kelima, kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Untuk yang bab terakhir, yaitu bab ke-6, kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan persiapkan buku dan alat tulis kalian dan buku paket IPA. Selama pembelajaran, kalian tidak boleh menggunakan gadget ataupun laptop untuk bermain game ataupun membuka aplikasi lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran IPA. Paham? Dapat dimengerti ya? Oke, nah di sini saya ingin bertanya, pernahkah kalian melakukan penyelidikan IPA? Apa yang ada di dalam bayangan kalian tentang penyelidikan IPA? Apakah penyelidikan IPA harus seperti melakukan praktikum? Nah, ternyata tidak. Penyelidikan IPA itu sangat sederhana. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kalian sedang mencari tas kalian yang hilang atau sepatu kalian yang hilang. Contoh, ketika kalian mencari sepatu, apakah yang akan dilakukan pertama kali? Pasti kalian akan menyebutkan ciri-ciri sepatu kalian, ya kan? Nah, contohnya sepatunya berwarna hitam, sepatunya memiliki tali, talinya berwarna putih. Lalu, di bagian bawah sepatu ternyata terdapat corak berwarna merah. Dan di belakang sepatu kalian terdapat garis-garis berwarna putih. Nah, itulah yang dinamakan penyelidikan IPA. Sangat sederhana, bukan? Kenapa hal seperti itu dapat dikatakan sebagai penyelidikan IPA? Karena di dalam penyelidikan IPA terdapat yang namanya keterampilan proses. Dalam keterampilan proses terdapat kegiatan mengamati, memprediksi, mengelompokkan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Ketika kalian mencari sepatu kalian yang hilang, kalian menyebutkan ciri-ciri sepatunya termasuk dalam kategori mengamati. Lalu, kalian akan mengelompokkan ciri-ciri tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepatu kalian, sehingga kalian bisa menyimpulkan, oh, benarkah itu sepatu kalian atau bukan, sehingga dapat diprediksi ternyata benar sepatu milik kalian, sehingga kalian bisa mengkomunikasikan melalui lisan maupun tulisan, ya. Dalam keterampilan proses, utamanya memprediksi, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Tiga hal ini dapat dikatakan sebagai proses membuat inferensi, yaitu kegiatan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek. Aspek apa? Aspek dalam pengamatan yang kalian sebutkan tadi ciri-cirinya. Seperti itu ya. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang objek IPA. Objek IPA itu ada apa saja? Objek IPA itu sangat luas, mulai dari benda-benda yang sangat kecil atau bisa dikatakan benda-benda renik
misalnya seperti virus dan bakteri, hingga ke benda-benda yang berukurannya sangat besar. Contohnya adalah bumi, matahari, bahkan jagat raya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, objek IPA di sini saya kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu objek IPA yang termasuk dalam objek fisika, kimia, dan biologi. Objek fisika itu yang seperti apa? Objek fisika merupakan objek IPA yang berhubungan dengan gejala-gejala suatu kejadian fisis. Contohnya adalah apa? Contohnya kejadian atau gejala tentang mengapa benda bisa terjatuh, seperti itu. Atau mengapa air es di kutub bisa mencair, seperti itu ya. Kalau kimia, objek kimia itu yang bagaimana? Yang berhubungan dengan zat-zat kimia. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian bertanya, mengapa besi itu bisa berkarat? Mengapa ketika kalian bermain di sekitar pantai, menggunakan sepeda, sepedanya dicuci di pantai, lama-kelamaan sepedanya akan berkarat. Itu hubungannya dengan objek kimia. Lalu yang terakhir, objek IPA biologi itu yang seperti apa? Berhubungan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup seperti kehidupan manusia. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Oh, mohon maaf, bukan bab selanjutnya. Ke subbab selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu bagaimana? Yo, silakan dibaca juga di buku paketnya tentang bab pengukuran di halaman 7. Pengukuran di sini juga termasuk sebagai dari bagian proses atau pengamatan seperti itu ya. Nah, pengukuran itu artinya apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Dijawab masing-masing di rumah ya. Nah, jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan, ya. Proses membandingkan apa? Kegiatan atau proses untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis. Ya, yang dipakai apa untuk membandingkan? Yang dipakai adalah satuannya. Paham sampai sini? Nah, silahkan dicatat di buku tadi definisi pengukuran itu apa. Nah, untuk membuat kalian lebih memahami tentang pengukuran, sekarang kita berpikir bersama-sama ya. Contohnya begini, jika saya bertanya, berapa berat badan kamu? Contohnya kalian menjawab, berat badan saya adalah 50 kg. Pernyataan ini benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Berat badan saya adalah 50 kg, benar atau salah? Ada yang jawab benar? Ternyata jawabannya salah. Loh Bu, kenapa salah? Kita lihat penjelasannya di sini ya. Yang benar adalah ketika kalian ditanya berapa berat badan kamu, jawabannya bukan 50 kg. Karena 50 kg ini adalah massa badan, bukan berat badan ya. Di sini 50 kg, 50 itu adalah sebuah nilai. Dan kilogram ini adalah sebuah satuan. Satuan dari apa? Dari besaran yang namanya massa. Lalu bedanya apa Bu antara massa dan berat? Bedanya yaitu massa itu menunjukkan jumlah materi di dalam suatu materi. Jadi jumlah materi ada di dalam badan kamu berapa? 50 kg. Sedangkan berat itu mengukur gaya
yang diakibatkan oleh pengaruh gravitasi terhadap massa. Jadi kalau berat itu apa? Pengaruh gravitasi terhadap massa, ya. Di mana untuk mencari berat, kalian bisa mencarinya dengan rumus W atau berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kalau massa itu dia nilainya tetap, ketika diukur nilainya tetap, sedangkan berat itu ketika diukur nilainya dapat berubah-ubah tergantung atau bergantung pada gravitasi di suatu tempat tertentu. Contoh, kalian memiliki berat di bumi 10 Newton. Ya 10 Newton. Ya, tapi ketika dihitung di bulan itu beratnya nanti berbeda karena percepatan gravitasi di bumi dan di bulan itu berbeda juga. Sedangkan massa itu akan tetap. Kalian memiliki massa 50 kg di bumi dan di bulan sama saja. Seperti itu ya. Saya harap kalian bisa paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu besaran dan satuan. Besaran di sini ya sudah saya jelaskan seperti di materi ini yang sebelumnya ini. Massa 50 kg, di sini ada massa ini dikatakan sebagai besaran dan kilogram dikatakan sebagai satuan. Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan itu apa? Satuan itu berarti nilainya. Jadi, tadi kan besaran segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kan massa dapat diukur, ya kan? Panjang dapat diukur. Satuannya panjang apa? Meter. Waktu dapat diukur. Satuannya apa? Sekon. Nah, ini tabel yang ini termasuk dalam besaran pokok. Dan yang tabel selanjutnya ini termasuk dalam besaran turunan. Ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, dan banyak sekali. Kalau besaran pokok ini cuma ada 7. Sedangkan besaran turunan ini ada banyak, ya. Nah, selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu yang seperti apa tadi contohnya? Contohnya tadi yang pertama, bentar ya, ini saya ngekliknya agak susah. Tadi contohnya besaran ini adalah volume. Nah, contohnya volume balok. Volume, kalian di SD sudah tahu rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter, tinggi juga memiliki satuan meter. Jadi meter kali meter kali meter hasilnya adalah meter kubik. Sekarang ingat bahwa meter adalah satuan, ya kan? Satuan dari apa? Dari besaran pokok panjang. Sehingga volume di sini dapat dikatakan sebagai turunan dari besaran panjang. Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya, contoh lagi besaran turunan ada kecepatan. Nah, ya. Kecepatan itu rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Jarak satuannya apa? Jarak satuannya di sini ada meter dan waktu satuannya ada sekon. Sehingga kecepatan memiliki satuan apa? Meter per sekon. Ingat bahwa meter tadi, yang jarak tadi ini merupakan satuan dari besaran panjang. Kalau waktu di sini ada sekon ya. Sekon merupakan satuan dari besaran waktu, sehingga kecepatan dapat dikatakan sebagai turunan dari besaran panjang dan waktu, ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya tentang alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama di sini adalah jangka sorong. Jangka sorong sebagai alat ukur yang mampu mengukur jarak ataupun kedalaman
Bisa juga digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi kurang lebih 0,05 mm. Di sini ada beberapa bagian-bagian dari jangka sorong. Bisa kalian lihat di sini. Yang ini namanya rahang atas. Rahang luar ada baut pengunci. Nah, yang paling utama yang perlu kalian ketahui di sini ada namanya skala utama dan skala nonius untuk membaca hasil pengukurannya. Skala utama itu yang ada di atas ini, skala utama, dan yang di bawah ini ada namanya skala nonius yang ada di bawah. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong? Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini misalkan saya mengukur panjang dari sebuah paku atau baut ya, baut lah contohnya. Di sini hasil pengukuran dengan jangka sorongnya seperti pada gambar yang ada di layar. Kita lihat pertama adalah skala utamanya. Skala utamanya cara membacanya begini. Ini kan angka 0 ya. Nah, di depan angka 0 itu ada angka berapa? Ternyata ada angka 1. Tapi angka satunya ini ada lebihnya 1. Nah, ini kan 1, ini satuannya sentimeter. Berarti ini ada 1 dan ada 1 di depan angka 0. Ini jadi ada 1,1 cm atau bisa juga disebut sebagai dalam satuan mili yaitu 11 mm. Jadi ini kan satuannya senti. Maka yang kecil-kecil ini garis-garis yang kecil ini satuannya mili, ini 1 mili, 2 mili gitu ya. Jadi skala utamanya terbaca 1,1 cm atau 11 mili. Selanjutnya, kalau sudah membaca skala utama, kita lihat skala noniusnya. Skala nonius ini kalian lihat angka mana yang memiliki garis lurus dengan skala utama. Di sini kalau diperhatikan yang paling lurus adalah ada di sini. Ini garisnya lurus ya. Nah, ini angkanya menunjukkan berapa? Nah, tadi kan skala nonius ini yang di bawah ya. Ini angka 6. Antara 6 sama 7 adalah setengahnya, berarti 6 setengah. Dalam satuan milinya adalah 0,65 mili. Sehingga hasil pembacaan atau pengukuran panjang bautnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Di sini skala utamanya 11 mili, skala noniusnya 0,65 mili. Hasilnya adalah hasil pengukuran panjang bautnya adalah 11,65 mili. Jika dikonversi ke satuan senti, maka hasilnya 1,165 cm. Paham ya? Kalau belum paham nanti dibaca lagi di layar yang ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu alat ukur yang namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup ialah salah satu alat ukur yang dapat mengukur panjang dan dapat mengukur tebal sebuah benda. Contohnya apa? Tebal kertas. Kalian nggak bisa kan mengukur tebal kertas menggunakan mistar, jadi harus menggunakan mikrometer skrup. Karena mikrometer skrup ini memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm ya. Ini di sini di gambar sini ada bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, yang seperti pada jangka sorong tadi, yang paling utama kalian harus mengetahui adalah skala utama dan skala nonius. Mana yang utama? Yang utama yang ini. Ini skala utama. Skala noniusnya di mana? Yang ada di samping ini. Skala putar dengan silinder putar. Ini menunjukkan skala nonius. Kalau yang di silinder tetap menunjukkan skala utama. Cara membaca hasil pengukurannya yaitu contoh di sini. Sebuah benda diukur menggunakan mikrometer skrup. Terbaca di skala utamanya di sini ada. Nah, yang ditutupi oleh silinder putar itu berakhir di angka 13 kan? 13, tapi ternyata ini ada setengahnya ini. Ya, masih ada garis
lagi di sebelah kanan 13, kita anggap ini 13 setengah, satuannya milimeter. Itu skala utama. Untuk skala non-newsnya yang mana? Yang ini. Yang ini kita lihat angka mana yang memiliki garis lurus dengan yang di skala utama. Ternyata yang lurus dengan skala utama adalah ini 15, di atasnya 16 dan 17. Ternyata 17 ini yang paling lurus sehingga skala noniusnya dapat terbaca 0,17 mili. Sehingga hasil pengukurannya adalah 13,5 mili ditambah 0,17 mili meter. Hasilnya ada 13,67 milimeter. Bagaimana? Paham atau tidak? Kalau belum, nanti dibaca lagi di layar ini ya. Selanjutnya yaitu ada alat ukur namanya neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur besaran apa? Massa. Di gambar sini ada bagian-bagian dari neraca Ohaus. Ini tempat untuk menaruh bendanya. Lalu di sini yang penting adalah skalanya. Ini neraca Ohaus 3 lengan sehingga ada 3 buah lengan, yaitu 3 buah skala ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya, contoh, di sini ada benda ditaruh di piringan wadah beban ini. Terus neraca Ohausnya ini menunjukkan angka yang berbeda-beda di masing-masing lengan. Contoh di lengan depan ternyata ini antingnya, ini namanya anting ya. Posisi anting ini ternyata ada di depan 5,5 gram. Ini 5 gram ya. Terus ini dihitung 1 2 3 4 5. Ada di depan 5,5 gram. Ini posisi lengan yang di depan. Terus posisi lengan yang di tengah ternyata menunjukkan pas ada di 20 gram, sedangkan lengan yang paling belakang yang terakhir ada menunjukkan 200 gram. Sehingga hasil pengukuran dari neraca Ohaus ini bendanya adalah yang pertama tadi 5,5 ditambah 20 ditambah 200, hasilnya 225,5 gram. Paham ya? Gampang ya ini neraca. Oke, kita lanjut lagi, yaitu bagaimana jika kalian diminta untuk menghitung volume sebuah batu. Kalian kan tadi contoh sudah ada menghitung volume balok ya, bisa menggunakan rumus. Tapi kalau batu, bagaimana rumus volumenya? Kan sulit. Jadi volume batu atau bisa dikatakan sebagai benda yang tidak beraturan dapat dihitung dengan cara ini ya, saya beritahu. Pertama, nah, misal ada gelas ukur, kita isi menggunakan air. Diisi dengan air dengan jumlah volume mula-mula airnya adalah 50 mili. Ini 50 mili ini sebagai volume awal atau volume mula-mula. Lalu batunya kita masukkan ke gelas ukur ini. Ternyata setelah batu dimasukkan ke gelas ukur, di sini volume airnya naik yang ada di gelas ukur. Nah, volume airnya dan batu menjadi 80 mili. Nah, 80 mili ini dikatakan sebagai volume akhir. Nah, kalau kita sudah memiliki volume awal dan volume akhir yang ada di dalam gelas ukur, kita bisa menghitung volume batu. Caranya bagaimana? Caranya volume batu itu dihasilkan dari volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya berapa ini? 80 mili dan volume awalnya tadi 50 mili sebelum dimasukkan batu sehingga diperoleh volume batunya adalah 30 mili. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, kalau sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, apakah kalian sudah paham? Ayo kita cek pemahaman kalian dengan cara mengerjakan latihan soal yang ada di bawah ini. Kalian bisa klik tombol seperti ini. Tetap semangat ya dalam belajar.
Tetap di rumah dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.